Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku, pagi yang Allah curahkan mentari yang perlu kita nikmati dan kita akan syukuri melalui kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam suasana yang syahdu ini, mari kita akan angkat sebuah tema Makkah, Madinah, buah pinang dibelah dua. Sebelumnya, mari kita semak dulu ayat yang berkaitan dengan kota Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sedangkan ayat yang berkaitan dengan Mekah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kalau kita pelajari dan kita kaji, sehingga pasti akan memunculkan sebuah kesimpulan. Apa kelebihan Mekah dan apa kelebihan Madinah? Dan dua-duanya ini saling melengkapi. Mari kita lihat ya, tabel kota Mekah dan kota Madinah. Kita melihat kota Mekah itu kan tempat proses untuk umroh, tawaf, sa'i, tahalul di kota Mekah tentunya. Kalau kita renungkan dan kita pelajari bahwa di kota Madinah pun ada pahala dan proses untuk mencari pahala umrah itu sendiri. Kemana kira-kira? Kita akan pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba ini memiliki pahala umrah. Sebagaimana tutur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man tatahhara fi baitihi thumma ata hadzal masjid yakni Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka'adlil umrah. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia berangkat bertolak menuju ke Masjid Quba, salat 2 rakaat, salat apa saja, dia telah diberikan pahala senilai pahala umrah. Nah, ini adalah kelebihan kota Mekah dan kota Madinah. Yang kedua, kita lihat di kota Makkah itu ada Zam-Zam. Ya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu adalah mengikuti selera keinginan sang peminum. Tapi kita harus tahu, di kota Madinah pun ada yang namanya buah korma. Lengkap. Airnya di kota Mekah, buahnya di kota Madinah. Maka Rasul bersabda, man tasabbaha bisab'i tamarati ajwa lam yadurru sumun wala sihr. Barang siapa yang makan 7 biji korma ajwa di waktu pagi, maka Allah akan bersihkan dari gangguan sihir dan bersihkan dari toksin racun. Nah, itu dia. Kemudian kita melihat lagi, kalau kita melihat di kota Mekah itu ada pahala 100.000 kali lipat ganjarannya, tapi kita pun harus tahu bahwa di kota Madinah pun ada pahala yang 1.000 kali lipat ganjarannya. Nah, ya bukankah itu satu buah pinang dibelah dua, saling melengkapi, saling ya menyempurnakan satu sama lain. Kita lihat gunung Gua Hiro, Gunung Nur, menyimpan sebuah artikel sejarah. Ayat pertama turun di sana. Nabi bertahanus berta'abud di
gua Hira itu, atau yang disebut dengan Jabal Nur. Tapi kita harus juga mengakui bahwa di kota Madinah itu ada Jabal Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia suka Nabi, Nabi pun suka dia. Nah, yang lain lagi kita tuturkan, kalau di kota Makkah ada Hajar Aswad, batu yang datangkan dari surga, dia akan memiliki mata dan telinga. Akan tetapi kita harus tahu di kota Madinah itu ada yang namanya Taman Sorga atau Raudhah. Di mana Raudhah ini ya merupakan taman-taman sorga sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi. Ya, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman sorga. Nah, doa-doa yang ada di taman sorga kita panjatkan itu mustajab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kita beralih, kita amati, kita cermati, kita pelajari apa kira-kira yang ada di kota Madinah itu sendiri. Kalau kita melihat di kota Madinah itu ada yang namanya mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya, yang perdananya terbuat dari batang korma dan batang korma itu merintih. Nabi bertanya, "Hai batang korma, kenapa Anda merintih?" Ya, suaranya kayak suara anak unta. Maka batang korma itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin kau jadikan salah satu dari pohon dan pepohonan surga." Nah, kita melihat kota Makkah. Apa ada di situ? Di situ ada yang namanya Hijr Ismail. Di mana Hijr Ismail ini bahagian daripada Ka'bah. Nah, kita laiknya, sepatutnya, indahnya, ketika kita disempatkan masuk di pelataran Ka'bah itu sendiri, jika ada sempat, jika ada peluang, masuklah kita, sholatlah kita di Hijr Ismail itu dua rakaat. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan Aisyah, keinginan Aisyah, "Ya Rasulullah, saya ingin masuk ke dalam Ka'bah." Maka Nabi mengarahkan, "Masuklah kau di Hijr Ismail itu, karena Hijr Ismail itu bahagian daripada Ka'bah." Apalagi kelebihan lain, apalagi keistimewaan antara Makkah dan Madinah itu sendiri. Ya, mari kita sambut yang namanya Suffah. Suffah ini tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kajian keagamaan. Bahkan Suffah ini tempat Nabi ya, menemui Jibril, dan Jibril menyemak lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus tahu juga bahwa di kota Mekah ada yang namanya ya Bukit As-Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar, tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan ya suku-suku Quraisy untuk mendakwahkan dirinya bahwa dia ada seorang nabi. Nah, itu perlu kita harus tahu. Apa kata Nabi? "Wahai para bangsa Quraisy, seandainya aku katakan di Bukit Safa ini akan muncul kuda putih, apakah kalian percaya?" Maka serentak suku Quraisy mengatakan percaya. Tetapi ketika Nabi mengatakan, "Apakah kalian percaya dan beriman jika aku katakan Allah itu Esa?" Maka ya, salah seorang daripada sahabat yang bernama Abu Lahab mengatakan, "Tabban lak, alihada jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, karena ini kau kumpulkan kami." Mari kita beralih lagi dengan keistimewaan lain. Ya. Kalau di kota Mekah ada pekuburan yang bernama Ma'lah, tetapi di kota Madinah ada pekuburan yang bernama Baqi. Ya. Baqi adalah tempat
10.000 para sahabat dimakamkan di situ. Maka Nabi pernah bersabda tentang kondisi kota Madinah, man istabara ala lawa'il Madinah kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersabar atas cuaca kota Madinah, atas panasnya kota Madinah, nanti akan aku menjadi saksi atas mereka itu sendiri di hari kiamat. Ya, kalau di kota Madinah banyak sahabat-sahabat yang dimakamkan di situ, kita harus tahu, kita harus membaca bahwa di kota Mekah, kuburan kota Mekah yang bernama Ma'lah, di situ ada makam Ummahatul Mu'minin, di antaranya adalah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah min Ummahatul Mu'minin, begitu juga Aisyah, ya min Ummahatul Mu'minin, ada di bulan Baqi itu sendiri. Maka dari itu kita harus mengetahui bahwa Mekah Madinah, Madinah Mekah, bisa saya simpulkan ibarat buah pinang yang dibelah dua, saling menutupi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dua tanah haram milik umat Islam dengan sendiri. Kalau kita lihat di kota Mekah itu ada Babus Salam, di kota Madinah pun ada Babus Salam, tempat masuk keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Babus Salam. Bahkan Babus Salam yang ada di kota Madinah, Masjid Nabawi, itu dulu pernah ada terjadi peristiwa besar. Ketika Lailatul Qadar, para malaikat berbaris saling berhadapan, sepanjang mata memandang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tengah-tengah, ya, di hadapan para malaikat itu sendiri. Luar biasa, sangat menakjubkan. Hal ini perlu kita dalami. Dua tanah haram kita, Makkah Madinah wal Madinah, Mekah dan Mekah, itu merupakan satu tempat yang harus kita cintai, satu tempat yang harus kita kunjungi, satu tempat yang akan menjadi renungan dalam relung hati. Wahai sahabatku sekalian, sejauh mana Anda mencintai kota Mekah? Kumpulkan dana untuk masuk ke dalamnya. Moga-moga ini memberikan satu edukasi dan informasi yang berkaitannya dengan rasa cinta kita dengan dua negeri ini. Mekah wal Madinah ibarat buah pinang yang dibelah dua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.